Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti, NPM 234120007 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan memberi pandangan serta hasil analisis dari saya tentang uang digital dan kebijakan moneter. Uang digital telah mengubah lanskap keuangan di Indonesia secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan munculnya teknologi baru dan perubahan perilaku konsumen, penerimaan uang digital telah meningkat pesat. Ini mempengaruhi tidak hanya cara orang bertransaksi, tetapi juga bagaimana kebijakan moneter diatur dan diimplementasikan oleh otoritas keuangan Indonesia. Pertama-tama, mari kita bahas tentang uang digital terlebih dahulu. Uang digital mengacu pada uang yang tersimpan secara elektronik yang dapat diakses dan digunakan melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar atau kartu prabayar. Mekanisme utama di balik uang digital ini melibatkan teknologi enkripsi yang kuat untuk memastikan keamanan dan keaslian transaksi. Dampaknya sangat luas, termasuk meningkatkan efisiensi transaksi, aksesibilitas yang lebih besar terhadap layanan keuangan, dan pengurangan ketergantungan pada uang tunai. Namun, ada juga tantangan yang terkait dengan keamanan data, privasi, dan inklusi keuangan yang perlu diatasi. Selanjutnya, kita akan membahas kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah instrumen keuangan yang digunakan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia untuk mengendalikan suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian. Instrumen kebijakan moneter itu mencakup penyesuaian suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan penyesuaian cadangan wajib bank. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Contohnya bisa dilihat dari tindakan BI dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan mengatur suplai uang di pasar. Sekarang mari kita telah bagaimana kedua konsep ini berinteraksi dan berdampak satu sama lain dalam konteks Indonesia. Pertama, adopsi uang digital telah mengubah dinamika suplai uang di pasar. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan melalui platform digital, pergerakan uang menjadi lebih cepat dan lebih transparan. Ini memberikan tantangan dan peluang bagi kebijakan moneter, dan di satu sisi, Bank Sentral harus memahami dan memantau implikasi dari perkembangan uang digital terhadap perilaku konsumen dan struktur pasar keuangan. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa kebijakan moneter mereka tetap efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu dampak utama dari adopsi uang digital adalah perubahan dalam perilaku konsumen dan pola pengeluaran. Transaksi yang dilakukan secara elektronik cenderung meningkat pengeluaran konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, ini juga dapat mempercepat laju inflasi jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat. Oleh karena itu, Bank Sentral perlu secara aktif memantau perkembangan ini dan menyesuaikan kebijakan moneter mereka sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, selain itu uang digital juga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya layanan keuangan yang disediakan secara digital, risiko keamanan dan privasi data menjadi semakin penting. Bank Sentral perlu bekerja sama dengan penyediaan pelayanan keuangan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang sesuai untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, kerjasama antara regulator keuangan dan industri perbankan menjadi kunci. Bank Sentral perlu memperkuat kerjasama dengan penyedia layanan keuangan, termasuk bank dan perusahaan vintage, untuk mengembangkan standar keamanan yang kuat dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Ini akan memastikan bahwa pertumbuhan sektor
uang digital dapat didukung tanpa pengorbanan stabilitas keuangan nasional. Terakhir, penting untuk memperhatikan peran inklusi keuangan dalam konteks uang digital dan kebijakan moneter. Adopsi uang digital telah membawa akses ke layanan keuangan kepada sejumlah besar masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti aksesibilitas dan literasi keuangan. Bank sentral perlu bekerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa manfaat dari uang digital dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, dalam kesimpulannya, uang digital telah membawa perubahan besar dalam lanskap keuangan Indonesia. Adopsi teknologi ini telah membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi oleh regulator keuangan. Kebijakan moneter perlu beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan kerjasama antara bank sentral, pemerintah, dan sektor swasta, Indonesia dapat memanfaatkan potensi uang digital untuk mempercepat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Oke, sekian aja analisis 2 artikel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.